selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya. Dan hari ini 17 Agustus 2020 Merdeka. Ya. Hari ini saya akan menuju ke masih perjalanan ini menuju ke Taman Makam Pahlawan yang lebih dikenal dengan Taman Bahagia Kurastana. Kita ikuti. Selamat pagi, Pak. Pagi Bu, Merdeka. merdeka. Merdeka Ibu. Jadi inilah perjalanan sangat dekat dari kantor Bupati Singaraja menuju ke Taman Kurastana, ya. Kurang lebih 300 meter kita akan sudah sampai. Merdeka. Merdeka. Merdeka, Pak. Merdeka. Ini tempatnya. Kita akan masuk melalui pintu depan. Nah, kita sudah berada di Taman Makam, atau lebih tepatnya dibilang Taman Bahagia Kurastana Singaraja. Baik, selamat pagi semuanya. Kita live hari ini dan sesuai dengan janji saya, hari ini saya sudah tiba di tempat yang akan kita tuju pada tepat tanggal 17 Agustus 2020. Merdeka. Hari ini adalah kita bergembira karena hari ini sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Dan tepatnya hari ini saya sudah berada di Taman Makam Pahlawan yang lebih dikenal dengan Taman Bahagia Kurastana. Salah satu yang ada di sini adalah almarhum ayah saya. Nah, tentunya Taman Makam Pahlawan ini sebenarnya bukan ada jasadnya seperti orang pikirkan ya. Di sini adalah tugu di mana ada nisan, batu-batu nisan yang berisikan nama-nama pahlawan yang gugur di saat revolusi dan nama-nama pahlawan yang tidak gugur di saat itu tetapi mereka ikut berjuang dalam mempertahankan negara Republik Indonesia. Kenapa saya bilang mempertahankan? Karena sesuai dengan apa yang saya baca di media bahwa sebenarnya tugu ini didirikan untuk mengenang para pahlawan dalam mempertahankan. Artinya terjadi setelah Indonesia merdeka. Kalau saya lihat sih dari tahun 45 sampai dengan 49. Nah, salah satu di sini yang gugur, salah satu pahlawan yang ada di sini adalah ayah saya. Namanya I Putu Gerie Sudira. Jadi ayah saya ikut berjuang waktu revolusi tahun 45 sampai dengan 49 untuk mempertahankan, di mana di sana kalau kita lihat, kalau kita membaca bahwa di sana itu adalah bagaimana kita mengusir tentara Jepang ya, yang waktu kita sudah merdeka mereka masih ada di Buleleng. Kalau saya baca lagi bahwa ternyata mempertahankan negara Indonesia waktu itu terjadi pertempuran habis-habisan dan ada 2 kabupaten yang terbanyak yaitu di Kabupaten Tabanan dan yang nomor 2 adalah Kabupaten Buleleng. Makanya di sini 300 lebih yang gugur saat berjuang dan tentu adalah pahlawan-pahlawan yang ikut berjuang walaupun tidak digugur waktu itu dimakamkan di sini. Ya, kita akan lihat seperti apa tempat ini dan tentunya kita akan doakan para pahlawan yang sudah berjuang untuk mempertahankan negara kita Indonesia. Perang revolusi ya 45 sampai dengan 49. Yuk.
keluarga saya. Ya, dan dari sini kita lihat ini masih kakak ipar. Ini kakak saya, jadi putranya Pak Putu Gerie, pahlawan kita itu yang nomor 4 ya, Ketut Sumaharte. Kemudian yang ini adalah kakak saya yang tertua ya, Loh Putu Sumersini. Sebelahnya nomor 2 Kadek Sumertami. Kemudian itu adalah nomor 5 ya, Loh Sumahartini. Kemudian sebelahnya adalah nomor 6 Kadek Sumarhaini. Sebelahnya ini kakak ipar saya Ketut Parsue, dan sebelahnya lagi kakak ipar saya Wayan Mayun. Masih ada beberapa orang yang belum datang. Nomor 3 Nomor 3. Saya bagikan dulu masker merah putih ya. Silahkan. nomor Nomor 3 sama nomor 7. Oh ya. Nomor 3 sama nomor 7 yang belum datang ya. Oke, kita akan tunggu. Saya akan ya, saya hanya membawa 10 ya, 10 merah putih, dan tentunya hari ini kita sangat bersyukur sekali karena saya gembira ya, bersyukur sekaligus bahagia karena perjuangan dari pahlawan kita itu terkenang sampai saat ini, dan kita sebagai generasi penerusnya, apalagi generasi muda, harus benar-benar mempunyai jiwa patriotik ya. Patriotik itu identik sekali dengan rela berkorban ya, dan tentunya namanya rela berkorban. Dan satu lagi, jiwa patriotik itu adalah tidak kenal menyerah, pantang menyerah untuk tetap berjuang. Ayo, kalau generasi sekarang semua mempunyai jiwa patriotik, pasti akan selalu membuat kita bersemangat untuk mempertahankan negara Indonesia ini, dan tentunya untuk kedepannya lebih semangat lagi ya. Oke. Kita akan menuju ke dalam ya. Saya ingin melihat ada beberapa hal yang harus kita lihat agar lebih tahu lagi bagaimana di sini. Atau saya akan wawancarai sebelah. Swastiastu Bapak ya, hadir di sini untuk keluarga atau bagaimana? Keluarga. Oh, bapaknya ya. Jadi sahabat-sahabat semua, ini salah satu putra pahlawan juga ya Pak ya. Dulu berjuangnya di mana Pak? Mungkin lebih dekat lagi. Kabupaten Buleleng. Buleleng. Nama orang tuanya Pak? Putu Sari Inggas. Putu Sara Inggas ya. Jadi pahlawan Putu Sara Inggas. Artinya bersahabat dengan ayah saya pasti ya Pak ya. Oh, kenal ya. Nggih. Pernah nyebut Pak Putu Gerie ya. Putu Gerie ada ayah saya. Ibu masih hidup ya, luar biasa ya. Kalau ibu saya sudah tiada juga Bu. Sudah 10 tahun Bu yang lalu. Sering kesini Bu untuk setiap ini? Setiap 17 Agustus. Oh, Ibu sudah 80. Waktu Bapak panggilannya siapa? Pak Sare, Pak Putu Sare berjuang, Ibu sudah menikah atau belum? Belum. Oh, belum ya. Jadi Ibu menikah dengan pejuang artinya ya Bu ya. tahun 54 Oh, tahun 54. Jakarta. Oh, di Jakarta. Oh, nggih. Terus apa nih yang paling berkesan ketika beliau masih hidup? Artinya tidak gugur di medan perang kan? Bagaimana kesan Bapak terhadap, biasanya pejuang itu kan ada ciri khasnya nggih Pak nggih? Gimana kira-kira? Oh, Ya, karena iya. Beliau Ya. orangnya Tegas, apalagi disiplin. tegas. selalu bercerita juga tentang gimana Oh gitu ya, bener sama Bu, selalu bercerita ya. sama Jadi cucunya. sama cucunya ya, selalu bercerita. Nah, masih ingat nggak ada cerita yang pernah Oh, Ibu itu dengarkan? Gimana? dulu sering Bapak cerita itu 3 kali hampir meninggal karena dikurung Belanda di pasukan Nika itu. Belanda atau Jepang Pak? Pasukan Nika. Oh, pasukan Nika. Jadi 3 kali sudah mau kali. tertembak gitu ya Pak ya? Kayaknya udah mustahil hidup Oh, gitu. sudah. Oh gitu. Banyak. Mungkin punya ilmu kekebalan Pak? Nah, Oh enggak ya? memang nasibnya. Oh iya. Iya, Orang- betul. Jujur. Ya, setelah berjuang Bapak tugas di mana? Almarhum. Di kantor bupati. Kantor Bupati. Oh iya. Kalau ayah saya di kantor gubernur. Oh, Pak Hartawan Mataram. Ya, Iya, betul. Pada saat itu ya. Sama berjuang. Sama berjuang ya. Betul sekali. Terima kasih
Bapak Ibu semuanya sudah memberikan informasi, sahabat-sahabat semuanya, tentu kita sudah tahu bahwa perjuangan pahlawan itu dimanapun akan terkenang oleh generasi kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan tentunya pada hari ini juga di Taman Makam Pahlawan ini atau Taman Bahagia Kurastana ini kita akan melihat begitu banyaknya putra-putri yang kesini untuk memberi hormat kepada ayahnya atau kepada keluarganya yang nisannya ada di tempat ini ya. Bagaimana, semua sudah datang? Masih ada? Oh, belum datang juga ya? Oke, karena belum datang kita akan jalan-jalan dulu melihat sekitar yang ada di tempat ini. Lewat mana ya ini? Masuknya lewat mana? Lewat situ kayaknya. Nomor 400-an katanya. Coba lihat. Lewat sini ya? Nah, inilah tubuhnya. Kita lihat. Inilah tubuhnya, tempat persembahyangan. Jadi kalau orang Hindu, mereka langsung bersembahyang di sini untuk arwah para pahlawan yang sudah meninggalkan kita tentunya. Kita lihat 457, kita akan lihat 457 ya. Jadi ayah saya di sini nisannya di 457 ya. Oh, ini bisa dikasih satu orang lagi. Mungkin Mangwi dikasih. Itu udah. Bila kita lihat, ya, ada sebuah patung di sana terlihat dan begitu banyaknya ratusan. Dan kalau saya lihat informasi ada waktu bergugur di sana sekitar 300 sekian yang gugur langsung ketika mempertahankan revolusi. Dan tentu ini ditambah dengan para pahlawan yang tidak gugur saat itu, namun beliau sudah wafat, sudah meninggalkan kita semuanya. Saya akan cari di 457 sesuai dengan petunjuk ayah saya ada di sana. Ya. Kalau saya membaca hal-hal seperti ini, saya masih terngiang cerita ayah saya dulu. Selalu ada nama-nama yang tertulis di sini ya. Ada Nengah Metra, kemudian ICP Muke ya. Semuanya ini bahkan kalau saya lihat Gede Muke ini sudah menjadi alamat tempat tinggal saya ya, Jalan Kapten Muka. Ya. Nomor 457. 457 ya. Kita lihat tuh keluarganya banyak sekali ya, ada di sini. Luar biasa ya. Begitu mereka sangat merindukan ayahnya yang telah gugur saat medan perang, ataupun ayahnya yang ikut berjuang namun tidak gugur saat itu tapi ikut berjuang mempertahankan negara Republik Indonesia. Kita lihat di sini 300-an, 400 mungkin di belakang. 457, 400 ini, oh iya, 450. Terima kasih Pak. Berapa? Oh bukan, berapa ini? Bukan ya, berapa nomornya? Coba ditanyakan lagi. 457, tapi kok beda ya? Sebentar dulu ya. Oh ini 46, bukan. Nama ayah saya adalah Iputu Gerie Sudire. Kita akan lihat di mana. Kita lihat di sini masih ada misalnya kosong. Kemudian ada Nuradi. Jadi di sini tidak akan melihat nama berdasarkan agama, suku, ras, tapi semua. Ini kalau kita lihat Nuradi ya, Nuradi. Itu pasti bukan orang dari Bali ya, karena tidak ada Komang, Ketut, Wayan dan sebagainya. Kita akan ke sana lagi, dan memang kalau sudah dilihat dari angkanya lebih dari 400. Kita lihat sampai yang paling belakang berapa ya.
Ya, kenapa? Coba tanyakan lagi. Oh, di daftarnya. Nah, itu bedaan ya antara daftar dan ininya. Oke, kita sudah lihat di sini. Saya akan memanggil keluarga saya untuk bersama-sama datang ke sini dulu ya. Oh, mau diajak dulu ke sana ya kita. Dewa Putu. Saya akan menjemput keluarga saya dulu di depan untuk bersama-sama. Ya. Kalau diidentikan dengan hari raya, ini hampir mirip dengan hari raya Galungan atau Kuningan, di mana keluarga berkunjung ke kuburan, ke makam biasanya dengan membawa sesajen dan sebagainya. Hampir mirip. Padahal sekarang adalah bukan hari Galungan Kuningan, tapi ini adalah 17 Agustus 2020, hari kemerdekaan Indonesia ya tepatnya. 75 tahun Indonesia merdeka. Gugur satu tumbuh seribu. Kalimat ini sering sekali terlontar dari cerita-cerita ayah saya dulu. Beliaunya selalu bilang gugur satu tumbuh seribu. Ya, selalu beliaunya bilang seperti itu. Ya. Dan kalimat ini kayaknya sudah ada di para pejuang semuanya. Ketika ada sahabatnya yang gugur, saya jadi terharu ya. Ketika sahabatnya yang gugur, saya selalu bilang tetap harus semangat ya. Gugur satu tumbuh seribu, itulah ayah saya ketika berjuang. Kata-kata itu selalu ada dalam hati saya. Oke, kita lanjutkan. Saya sangat merasakan aura perjuangan di sini dan saya teringat sekali dengan cerita-cerita ayah saya. Kayaknya sekarang sudah lengkap di keluarga saya ya. Gimana? Sudah lengkap semuanya? Sudah? Ayo. Apa yang pertama? Nah, ini adalah kakak saya yang nomor 7. Nyoman Agus Sumahardana. Dan ini kakak saya yang nomor 3. Ya. Komang atau Nyoman Sumerte GP. Kami hadir di sini sudah lengkap sekarang. Jadi kita sekarang akan masuk. Ya. Kita masuk langsung Langsung ya. ya, Oke, biar- ya. Gimana bernyanyi dulu? Saya sangat terharu tadi waktu ke dalam. Ternyata nomornya tidak sesuai ya. Nah, Kalau itu- di sini Nah, 457 kita 325. cari namanya beda ya. 325 ya. Sampai kita bingung nyarinya antara daftar ya antara Belum- daftar dan ininya belum tidak sinkron, itu daftarnya ada di sana ya. Daftarnya kalau dilihat di sana itu berbeda dengan tempatnya di sana ya. Kita lihat. Kalau ayah saya di sana tertulis 457, tapi ternyata 325. Oke, yuk mari kita. Gitu kan ngomong. Ayo. Saya akan ingin tahu cerita dari seorang, sebelum kita ke nisan seorang Putu Geria Sudire. Saya ingin mendengarkan cerita langsung dari kakak saya sendiri. Apa sih sebenarnya yang ada dalam hati tentang seorang ayah kita, seorang pahlawan, yaitu Putu Geria Sudire. Silakan. Ya, terima kasih. Saya sebagai anak seorang pejuang, artinya sejak lahir, sejak kita menjadi anak seorang pejuang sudah ditanamkan nilai-nilai
patriotisme dan nasionalisme yang sangat luar biasa di keluarga kami. Antaranya tentang pengorbanan kita sebagai bangsa, sebagai rakyat Indonesia yang sudah mempertahankan dan mengisi kemerdekaan sekarang ini sangatlah luar biasa. Kita harapkan generasi yang sekarang ini diupayakan sudah mempunyai nilai-nilai yang rasa nasionalisme yang sangat tinggi. Itu yang kita harapkan. Oke, nasionalisme tentu ayah dulu kita kalau cerita ya. Iya, itu luar biasa. Sangat luar biasa. Berapi-api mungkin kayak saya sekarang ya, selalu semangat gitu. Dan ada nggak satu cerita dari ayah yang selalu terngiang? Apa cerita apa yang paling terngiang ketika beliau bercerita? Yang paling menarik ketika dikepung sama pasukan. Dikepung dengan pasukan. Belanda itu. Baru bilang dikepung, sayanya sudah merinding ya. Pada waktu itu mungkin karena malam gitu dihujani dengan tembakan dulu. Antara kena dan tidak kena mungkin istilahnya tuh sudah nggak kepikiran gitu loh, membuang diri, melawan, karena kita dengan peralatan yang sangat sederhana kan tidak mungkin melawan. Artinya kita langsung bergerilya, sembunyi, sergap, begitu saja. Iya betul. Dan saya masih ingat kalau ayah saya cerita, tembakannya tuh bunyinya preah gitu. Ya, seperti itulah ayah saya bercerita dan itu sangat melekat pada diri saya. Buktinya tadi ketika ada kalimat gugur satu tumbuh seribu, langsung air mata saya keluar karena ayah saya selalu bilang gugur satu tumbuh seribu, gugur satu tumbuh seribu. Tidak mengenal kata menyerah. Oke, kita akan langsung kepada nisan beliau di nomor 325. Ayo. Ternyata ramai sekali ya. Nomor 325. Oh, 235. 235. Nomor 235 atas nama Putu Gria Sudira. Inilah nisan dari almarhum ayah saya. Silahkan. Mana? Tuh ikut ya sini. Tahu ya? Tahu ya? Ini wajarnya nih. Wayang. Kopi ya? Kopinya kita wayang. Ini lengkap ya putra-putrinya beserta menantunya. Ada 8 orang lagi mempersembahkan Banten, orang Bali atau orang Hindu bilang Bantennya. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan pedih. Dan setia dan perwira.
janji bakti, gugur satu tumbuh seribu. Ya, saya selalu ingat gugur satu tumbuh seribu. Nah, ada lagunya, gugur satu tumbuh seribu. Masih ingat dengan lagu apa yang paling disering dinyanyikan oleh ayah kita? Lagu Jepang ya. Masih ingat? Basyanga yuku yuku. Nah, itu ya. Ketika beliaunya bercerita tentang perjuangan, selalu lagu itu yang dinyanyikan. Lagi ini ya itu ya. Saya ite. Sampai kita hafal karena terlalu seringnya bercerita tentang perjuangan ya. Itulah ayah saya. Mungkin beliaunya juga waktu ikut berjuang itu menjadi penghibur bagi teman-temannya karena ayah saya juga seorang penyanyi. Salah satu yang lagu nyanyikan ya lagu Jepang itu Basyanga kalau nggak salah. Ya. Silakan yang mau tabur bunga silakan. Ya, kita melakukan tabur bunga. Kita berdoa dulu ya. Berdoa. Silakan. Berdoa dulu Ya, ya. silakan. Kumpul ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Silakan yang mau tabur bunga ya. Silakan ya. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia membelakan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sekali lagi. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya semuanya sekarang. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Acara kita hari ini tabur bunga, di mana ayah saya menjadi salah satu pahlawan yang dikenang di Indonesia. Mudah-mudahan arwah beliau selalu diberikan kemudahan dan tentu bahagia dalam sana mempertahankan negara kita Indonesia. Saya bangga menjadi anak pahlawan. Kami bangga bernegara di Indonesia. Merdeka! Merdeka semuanya! Merdeka! Sampai jumpa lagi. Salam senyum sang penyihir Sri Subahardani. Sampai jumpa. Tabur yang belum. Ya,